Halo semua, selamat datang kembali di My YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar materi SKD, seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi TWK bertipe pool penalaran sebagai persiapan dari teman-teman untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2023 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tanpa berbasa-basi lagi, seperti apa soal TWK pool penalaran? Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama terkait dengan materi pilar negara, khususnya terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Digambarkan bahwa nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap atau tidak berubah yang berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea keempat. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan di sini, teman-teman kita perhatikan, yaitu hubungan antara hak asasi manusia dengan nilai-nilai Pancasila secara garis besarnya, khususnya sila yang ketiga adalah, sekali lagi, hak asasi manusia yang dikaitkan dengan sila Pancasila, khususnya sila yang ketiga adalah, silakan teman-teman memilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E yang sekiranya merupakan jawaban terbaik untuk soal yang pertama ini. Silahkan teman-teman memilih. Kalau sudah, kita coba analisis satu persatu dari opsi yang A, menjalin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Dari sana sudah terlihat jelas bahwa terkait dengan opsi yang A, itulah kemerdekaan memeluk agama, bukan sila yang ketiga. Kemudian melaksanakan ibadah, termasuk juga toleransi antar pemeluk agama, itu adalah hubungan dari hak asasi manusia yang kita kaitkan dengan sila pertama, bukan sila yang ketiga. Lanjut, opsi yang B, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Jadi terkait dengan perlindungan hukum, di mana memiliki kedudukan yang sama itulah nilai keadilan. Dalam hal ini yaitu Pancasila sila yang kelima, bukan sila yang tiga. Lanjut berikutnya, opsi yang C, mengamanatkan adanya persatuan di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini merupakan implementasi dari Pancasila yang dikaitkan dengan hak asasi manusia, yaitu sila yang ketiga. Tapi kita coba analisis opsi berikutnya. Opsi yang D, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sekali lagi terkait dengan kehidupan demokratis, musyawarah mufakat, yaitulah sila yang keempat. Kemudian mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perseorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Ya, ini juga implementasi dari sila yang kelima. Maka dari itu teman-teman, yang dikaitkan dengan hak asasi manusia, kemudian Pancasila sila yang ketiga, opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Mengamanatkan adanya persatuan. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya, soal nomor 2. Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai yang relatif tepat. Ya, jadi relatif tetap atau tidak berubah yang berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian yang menjadi pertanyaan inti dari soal nomor 2 ini,
Kita perhatikan teman-teman, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang kelima sebagai berikut. Sekali lagi, sila yang kelima. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang merupakan implementasi dari sila yang kelima? Kalau kita cermati bersama, opsi yang A menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, inilah kemerdekaan. Yaitu erat kaitannya menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, itulah implementasi dari sila yang kedua. Kemudian mewujudkan keadilan dan sekali lagi, opsi yang B mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, itu juga sila yang kedua tentang peradaban, harkat dan martabat. Kemudian menghilangkan penonjolan kekuatan dan atau kekuasaan, keturunan dan warna kulit. Ya, opsi yang C itu menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, itu juga implementasi dari sila yang kedua. Kemudian opsi yang D, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sekali lagi, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, ini erat katanya dengan cinta tanah air atau nasionalisme. Di mana rasa cinta tanah air, rasa senasib dan sepenanggungan itu implementasi dari sila yang ketiga, teman-teman. Maka dari itu, Pancasila sila yang kelima itu ditunjukkan oleh opsi yang E. Kemakmuran yang merata, jadi keadilan bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Sekali lagi teman-teman, soal nomor 2 opsi yang berdepan adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal nomor 3, masih terkait dengan materi pilar negara. Dinyatakan bahwa dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang, sehingga pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan sistem pemerintahan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan serta kerjasama antara lembaga pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi itu dimaknai sebagai trias politika antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian teman-teman, yang menjadi inti pertanyaan di soal nomor 3 ini adalah berdasarkan ilustrasi tersebut, contoh kerjasama antara badan eksekutif dan badan legislatif di Indonesia, yaitu presiden. Dalam hal ini kewenangannya yang dibantu oleh legislatif adalah kewenangan apa? Kalau kita perhatikan, eksekutif itu adalah presiden, wakil presiden termasuk jajaran para menteri. Kemudian badan legislatif atau Parlemen Indonesia itu MPR, kemudian DPR dan DPD. Maka dari itu kerjasama antara eksekutif dan legislatif yaitu presiden. Silakan teman-teman memilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E yang sekiranya merupakan jawaban yang paling tepat. Coba kita analisis persatu. Baik itu opsi yang A, memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, itu merupakan kerjasama antara eksekutif atau presiden dengan yudikatif. Jadi gerasi dan rehabilitasi itulah kewenangan presiden, kemudian mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Udah opsi yang B, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, yaitu menteri negara dan menteri koordinator. Dalam kewenangan mengangkat dan memberhentikan para menteri, presiden itu memiliki hak yang dinamakan sebagai hak prerogatif. Jadi tidak ada kaitannya dengan lembaga dari legislatif, teman-teman. Kemudian opsi berikutnya yang C, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, itu juga merupakan implementasi sebagai kepala negara. Kemudian opsi yang D, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Itu merupakan kerjasama antara eksekutif dan yudikatif. Maka dalam opsi soal nomor 3, contoh kerjasama antara badan eksekutif presiden dalam hal ini, kemudian badan legislatifnya dalam hal ini adalah
DPR dan DPD. Yang tepat yaitulah opsi yang E, teman-teman, yaitu mengajukan RUU atau rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal berempat. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, bunyi pasal 28B ayat 2 ini merupakan implementasi dari sila Pancasila, yaitu sila keberapa, teman-teman? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Sekali lagi, kita cermati bahwa berhak atas kelangsungan hidup. Jadi berhak atas kelangsungan hidup, kemudian tumbuh dan berkembang. Ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Apalagi narasi dari soal nomor 4 ini merupakan bunyi dari pasal 28B ayat 2. Mana terkait dengan hak asasi manusia secara spesifik sudah diatur dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Maka dari itu, teman-teman, apa yang menjadi narasi dari soal nomor 4 berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, itu dikaitkan dengan implementasi dari sila Pancasila, yaitu sila yang opsi yang tepat adalah opsi yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan soal nomor 5, sekaligus sebagai soal terakhir pada kesempatan video kali ini, dinyatakan bahwa 5 sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima sila tersebut digali dari nilai-nilai dan tradisi yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan di sini soal nomor 5, teman-teman, yaitu Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah apa? Di mana salah satu fungsi dari Pancasila yaitu sumber dari segala sumber hukum itu memiliki makna bahwa apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan teman-teman memilih sebelum kita analisis satu persatu. Kalau kita cermati opsi yang A menjadikan Pancasila pedoman berperilaku untuk menentukan masa depan bangsa. Ini tidak ada kaitannya dengan hukum. Karena Pancasila memegang fungsi yaitu sumber dari segala sumber hukum sesuai dengan narasi soal nomor 5. Kemudian opsi yang B, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan dan berpedoman terhadap Pancasila. Ini ada kaitannya bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus taat dan bersumberkan pada Pancasila itu sendiri. Kita simpan dulu ya teman-teman opsi yang B. Lanjut opsi yang C. Pancasila muat 5 sila harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kurang tepat. Opsi yang D, Pancasila sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan. Kalau sebagai sumber penyusunan, itu bukan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena Pancasila itu bukan hukum ya teman-teman. Perlu kita sepakati bersama bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum secara filosofisnya. Kalau sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Kemudian opsi yang E, Pancasila sebagai pedoman nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu bukan, karena yang diminta oleh soal nomor 5 adalah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, yang maksudnya opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan dan berpedoman terhadap Pancasila. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang B. Itu tadi teman-teman, pembahasan soal TWK Pool Penalaran. Seperti biasa, tetap support channel ini akan terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan lupa di like, kemudian komen dan share sehingga banyak yang akan mendapatkan ilmu dari pembahasan soal yang kita laksanakan. Baik,
Tetap semangat. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.